Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin semuanya, para mahasantri dimanapun berada, alhamdulillah pada sore ini kita bertemu kembali dalam acara kajian ilmu mantik. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang lafadz atau terem dan dilalah atau tanda. Pada kesempatan ini temanya adalah jenis-jenis lafadz atau terem. Pada minggu sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui apa lafadz itu. Lafadz itu adalah wujud nyata atau wujud konsep dalam bentuk kata atau kata-kata. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis lafadz atau terem itu. Apa saja jenis-jenisnya? Nah, ini kita akan pelajari ya. Dan tentu lafadz yang akan dibahas jenis-jenisnya ini adalah lafadz yang memiliki arti, ya, atau yang di dalam tata bahasa Arab itu disebut dengan qaul. Sebabkan tadi itu bahwa lafadz atau terem itu adalah wujud konsep dalam bentuk kata atau kata-kata. Nah, itu artinya memiliki makna atau memiliki arti. Di dalam kitab Sulamun Nawraq itu diistilahkan dengan musta'malul alfad, ya. Jadi lafadz-lafadz yang digunakan, lafadz-lafadz musta'mal, lafadz-lafadz yang memiliki arti. Nah, di dalam Sulamun Nawraq itu dijelaskan bahwa musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu, ya. Nah, itu. Jadi lafadz musta'mal itu atau lafadz yang memiliki arti itu ada yang murakkab, ya, imma murakkabun wa imma mufradu, ya, ada yang mufrad. Nah, murakkab itu dalam istilah lainnya itu adalah frase, ya, atau mufrad itu dan mufrad itu adalah kata. Nah, itu jadi lafadz musta'mal itu lafadz yang memiliki arti, ya, itu ada mufrad, ya, ada murakkab, ada mufrad, ya. Ada murakkab, ada mufrad. Nah, apa murakkab itu? Itu dijelaskan kemudian fa'awwalu madalla juz'uhu ala juz'in maknahu bi juz'i maknahu bi aksi matala, ya. Itu fa'awwalu madalla juz'uhu ala juz'i maknahu bi aksi matala.
Jadi yang pertama itu, yang maksudnya yang pertama itu adalah murokab. Itu adalah lafad ma ya. Lafad yang bagian lafad itu menunjukkan pada bagian artinya atau bagian maknanya itu. Ya. Jadi bagian lafad itu menunjukkan pada bagian maknanya. Misalnya bangsa Indonesia ya. Nah, bangsa Indonesia itu adalah murokab atau istilah lain prase ya. Nah, bagian lafad itu, bagian lafad bangsa Indonesia itu menunjukkan pada artinya. Bangsa itu memiliki arti tersendiri atau menunjukkan pada arti tertentu, kemudian juga Indonesia juga memiliki arti tersendiri. Dimana kan kita tahu bahwa bangsa itu adalah sekelompok manusia ya dengan identitas yang sama itu ya. Atau yang memiliki identitas bersama. Nah, kemudian Indonesia itu nama ya dari satu negara. Nah, itu jadi bangsa memiliki arti ya, kemudian di Indonesia juga memiliki arti. Nah, itu namanya murokab. Ya. Murokab atau prase. Pokoknya lafad-lafad yang seperti itu atau term yang seperti itu disebut dengan murokab ya atau prase. Misalnya jurusan bahasa. Nah, itu jurusan juga sama ya. Jurusan memiliki arti, kemudian bahasa juga memiliki arti. Atau misalnya bus sekolah misalnya, itu bus juga ya memiliki arti, itu salah satu jenis mobil ya. Nah, kemudian sekolah itu juga memiliki arti tersendiri. Ya, sekolah itu kan tempat ya di mana orang-orang belajar. Nah, itu murokab yang seperti itu. Atau buku bahasa ya. Buku itu memiliki arti sendiri, kemudian juga bahasa memiliki arti sendiri dan sebagainya lah. Itu adalah murokab ya. Jadi sekali lagi murokab itu adalah madalla ya juz'u madalla juz'uhu ala juz'i maknahu ya. Madalla juz'uhu yang bagian lafad itu menunjukkan pada bagian maknanya. Itu adalah murokab. Nah, sementara mufrad ya, itu sebaliknya biaksi matala ya. Biaksi matala. Jadi sebaliknya lafad yang berikutnya maksudnya yang mufrad. Jadi mufrad itu sebaliknya. Sebaliknya berarti bahwa bagian dari lafad itu tidak menunjukkan ya pada bagian maknanya. Jadi bagian lafad itu tidak menunjukkan pada bagian maknanya. Nah, itu adalah mufrad ya. Misalnya kayu ya. Nah, kayu itu ya bagian lafadnya tidak menunjukkan kepada bagian maknanya. Jadi nah itu tidak memiliki arti, tidak menunjukkan pada arti tertentu, atau ya juga tidak memiliki arti. Nah, itu yang seperti itu adalah mufrad ya, mufrad. Atau juga misalnya di dalam bahasa Arab juga sama, misalnya ingsanun ya, ada ingsanun itu manusia, ingsanun. Itu bagian lafadznya misalnya itu tidak menunjukkan pada makna tertentu ya, atau san juga tidak menunjukkan pada makna tertentu. Nah, yang bagian lafadz itu tidak menunjukkan pada bagian maknanya itu adalah mufrad ya, atau kata ya.
dalam istilah bahasa Indonesianya itu kata ya. Jadi seperti buku ya, rumah, sekolah, sayur mayur dan sebagainya lah. Ya, pokoknya yang bagian lafadz itu tidak menunjukkan kepada bagian maknanya, itu adalah mufrad ya, atau kata. Nah, yang mufrad itu terbagi lagi ya, terbagi lagi sebagaimana di dalam baitnya itu wahwa ala kismaini ya. Jadi dia itu terbagi dua, a'nil mufrada, yakni mufrad. Jadi mufrad itu terbagi dua, wahwa ala kismaini a'nil mufrada ya. Mufrad itu terbagi kepada dua, kuliyin au juz'iyin haitsu wujida ya. Ada mufrad kuli ya, mufrad kuli atau istilah lainnya itu kata universal, au juz'i atau mufrad juz'i ya, kata individual, haitsu wujida ya, ketika ditemukan ya. Maksudnya pokoknya bahwa mufrad itu atau kata itu terbagi kepada dua, ada mufrad kuli, ada mufrad juz'i ya. Mufrad kuli dalam istilah lainnya itu adalah kata universal ya, mufrad juz'i itu adalah kata individual. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan mufrad kuli? Pamufhimus tirokinil kuliyu ya. Nah, kuli itu adalah yang memberikan arti banyak ya, artinya mengandung beberapa arti. Itu adalah mufrad kuli. Kaasadin ya, seperti singa. Nah, ini contohnya. Jadi asadin, singa. Singa itu kan satu lafadz ya, tetapi mengandung beberapa arti. Ya, bisa ada singa Asia ya, kemudian juga ada singa Afrika ya. Di singa Afrika juga mungkin ada Afrika Selatan ya, Afrika Utara dan sebagainya. Nah, itu yang seperti itu adalah mufrad kuli ya, atau kata universal. Banyak sekali contoh dari kalimat universal itu atau kata universal itu ya. Satu kata yang mengandung beberapa arti. Buku misalnya. Nah, itu buku itu adalah mufrad kuli ya, kata universal. Di mana di dalamnya itu mengandung beberapa arti ya, bisa buku bahasa Arab ya, bisa buku fikih, bisa buku ilmu tauhid dan sebagainya. Atau kata juga sama ya. Kata juga bisa kata benda ya, kata kerja, kata keterangan dan sebagainya. Atau kalimat, di dalam bahasa Arab itu kalimat itu bisa isim ya, bisa fi'il, kemudian juga bisa haraf ya. Nah, itu namanya mufrad kuli ya, kata universal. Atau misalnya sayur mayur. Nah, itu juga kata universal ya. Mengandung banyak arti ya, beberapa arti. Sayur itu kan bisa ada bayam ya, kemudian kangkung ya, wortel, banyak sekali bayam itu. Nah, itu maka sayur mayur itu. Nah, maka sayur mayur itu adalah kata universal itu atau mufrad kuli ya. Nah, mungkin bisa dipahami itu. Pamufhimus tirokinil kuliyu. Jadi yang mengandung beberapa arti itu adalah mufrad kuli ya, atau kata universal. Sebaliknya wa aksuhu juz'i ya, wa aksuhu juz'i. Sebaliknya itu adalah juz'i. Ya. Itu kata individual ya. Jadi maksudnya yang sebaliknya, artinya berarti yang sebaliknya itu yang tidak mengandung banyak arti, tidak mengandung beberapa arti ya.
Misalnya Muhammad, ya Muhammad itu ya tidak mengandung arti lain kecuali Muhammad itu. Atau juga misalnya Abdul Malik. Nah, Abdul Malik juga yaitu tidak mengandung arti lain, itu Abdul Malik. Ya, misalnya itu salah nama seorang khalifah. Atau juga Jakarta, ya Bandung, ya kemudian apa jarum coklat, langit, bumi. Nah, itu semua kan tidak mengandung banyak arti. Ya. Itu disebutnya adalah mufrad juz'i, ya, atau kata individual, yang kata individual. Nah, kemudian mufrad kuli itu, ya, mufrad kuli kata universal juga terbagi lagi, ya. Ada yang kuli dati atau universal substansial, ya, substansia. Kemudian ada kuli aridi, ya, itu universal aksidensia. Ya, jadi itu. Wa awalan lidzati in fi handaraj pansibhu au li aridin idza kharaj. Ya, pansibhu au li aridin idza kharaj. Nah, awalan yang pertama itu lidzati. Nah, ya, memang ini kalau bait ini seperti ini ya, sebenarnya pansibhu, ya hubungkanlah. Yang awal itu maksudnya mufrad kuli, ya, lidzati, ya, kepada zat, ya. Jadi artinya kuli zati, ya, universal substansia itu. In fihan daraj. Nah, apabila di dalamnya itu ada tercakup, ya maksudnya bagian-bagiannya itu merupakan substansi, ya, dari lafaz itu. Misalnya sayur mayur, ya, sayur mayur. Nah, di situ kan ada arti-arti, ya, ada yang tercakup di situ. Ada tadi apa namanya bayam, ya, ada kangkung, ada wortel dan sebagainya. Nah, itu maka sayur mayur itu merupakan kulidati, ya, universal substansia. Karena yang tercakupnya itu merupakan atau apa namanya yang merupakan substansinya gitu. Jadi substansi. Jadi kalau di situ apa kangkung, ya, wortel itu substansi daripada sayur mayur gitu. Ya, substansi daripada sayur mayur itu. Nah, itu yang seperti itu disebut dengan kuli zati, ya, atau universal substansia, di mana bagian-bagiannya itu merupakan substansi dari lafaz itu. Ya, atau misalnya tadi, ya, kalimat. Nah, ini dihubungkan dengan ada isim di bawahnya, ya, yang terkandungnya itu. Kemudian ada kalimat, ada apa? Ada fiil, ya. Kemudian ada haraf. Nah, itu. Dan haraf, fiil, ya, isim itu merupakan substansi dari kalimat. Ya. Nah, itu yang seperti itu namanya kuli zati, ya apa kuli zati, ya. Jadi universal substansia. Ya, universal substansia itu yang seperti itu. Nah, tetapi ada, ya, lagi yang universal aksidensia, ya, pansibhu auli aridin, ya, atau dinisbatkan kepada aridi, ya, aridin, ya, aridin. Jadi kulli aridin. Nah, itu kulli aridin itu universal aksidensia, arid, yaitu sifat yang baru, ya, aridin substan apa aksiden, ya, aksidensia. Idza kharaja, apabila keluar, ya maksudnya bukan atau tidak tercakup, ya bukan substansi lafaz itu. Ya, misalnya gubernur, ya, gubernur. Nah, dihubungkan misalnya dengan orang yang jadi gubernur, ya, siapalah,
eh, Pak Ridwan Kamil, ya. Ya, atau banyak kan gubernur di Indonesia itu kan berapa gubernur, ya. Nah itu yang tercakup di dalamnya, ya, orang-orangnya itu yang jadi gubernur itu bukan merupakan substansinya, ya, bukan merupakan substansinya, tetapi itu adalah aridi, ya, merupakan aridi, merupakan aksidensia, ya. Ya, aksidensia itu kan bisa hilang begitu, ya, bisa hilang. Jadi nanti bisa saja tidak jadi gubernur lagi kan. Nah, ketika tidak jadi gubernur lagi, itu maka tidak disebut lagi gubernur. Ya, misalnya ya Ahmad sajalah ini, dia bupati, ya. Nah, itu kalau sudah berhenti bupatinya, sudah tidak jadi bupati, bisa tidak disebut bupati kan itu. Ya, karena itu lain hal gitu. Jadi bupati itu bukan hakikat daripada Ahmad itu, ya. Atau Ahmad itu tidak tercakup, ya, oleh bupati, gitu. Jadi pokoknya bukan merupakan substansi, ya, bukan merupakan substansi. Jadi bupati itu, ya, atau lafad itu bukan merupakan substansi bagi yang diliputinya, gitu, bagi yang diliputinya. Nah, itu yang disebut dengan kuli aridi, ya, universal substansia. Ya banyak, ya, misalnya seperti sama juga ya, misalnya apa camat, ya, apa dan sebagainya lah. Di situ ada mungkin contohnya, ya, biasanya itu berupa apa sifat-sifat, ya, atau jabatan-jabatan itu yang atau profesi, ya, biasanya itu seperti dosen. Nah, itu dosen, ya, juga sama gitu. Di dalamnya itu kan banyak, ya, banyak dosen itu kan. Nah, itu berarti bisa ada si Ahmad namanya, ya, si Umar namanya, ya, Jahid namanya dan sebagainya. Nah, tetapi bukan merupakan substansinya, ya. Jadi dosen itu bukan substansi daripada si Umar, ya, atau si Ahmad tadi dan Jahid itu, ya. Jadi nanti bisa saja sudah pensiun, ya, tidak lagi jadi dosen, itu tidak disebut dosen begitu. Nah, itu namanya kuli aridi atau universal aksidensia. Nah, itu saya kira seperti itu pembagiannya, ya, lafad atau term itu. Sekali lagi coba kita baca, ya, baitnya itu ada di dalam Sulamun Naurok musta'malul. Cobalah dinyanyikan saja, ya. Ini kalau santri itu, ya. Musta'malul alfadi haitsu yujadu imamu rakabun wa imamu qradu fa awwalu ma dalla juj'uhu ala juj'i ma'nahu bi aksi matala wa huwa ala kismaini anil mufrada kuliyin au juj'iyin haitsu wujida famubhimustiraqinil kuliyu ka'asadin wa aksuhul juj'iyu wa awalan lidhatiin fihan darat fansibuhu awli aridin idha kharaj. Nah, itu. Jadi sekali lagi bahwa lafad yang memiliki arti itu, ya, lafad mustakmal itu ada yang murokab, ada yang mufrad, ya. Kemudian yang murokab itu artinya, ya, atau pengertiannya itu yang bagian lafad itu menunjukkan
pada bagian artinya. Kemudian ada yang mufrad itu sebaliknya, biaksi matala ya, sebaliknya. Jadi bagian lafad itu tidak menunjukkan pada bagian maknanya. Dan yang mufrad itu terbagi dua, wahwa ala kismaini a'nil mufrada, wahwa dia itu ala kismaini ya, pada dua bagian, a'ni yakni al mufrada. Nah, jadi wahwa itu mufrad ya. Jadi mufrad itu terbagi kepada dua bagian. Yang dua bagian itu ada kuliyin, ada mufrad kuli ya, atau kata universal, au juz'iyyin atau kata individual. Nah, haitsu wujida ketika ditemukan. Wa awalan famufhimus tirakinil kuliyu, maka yang pamufhimus tirok ya, maka yang memiliki, yang memberikan pemahaman yang banyak ya, artinya mengandung beberapa arti, itu kuliyu namanya, universal, lafaz mufrad universal, seperti singa ya, kaasadin itu seperti singa, wa aksuhu juz'iyu ya. Ya, dan sebaiknya itu adalah individual ya, kata individual ya, atau mufrad juz'i. Nah, kemudian wa awalan lidzati infihan darad fansibhu ya, dan yang pertama itu fansibhu ya, nisbatkan lidzati gitu, nisbatkan lidzati kepada zat ya, kepada substansi, atau kuli dzati ya, artinya kata universal substansia, apabila yang infihan daraj, apabila di dalamnya itu ada yang terliput ya, artinya merupakan substansi. Pansibhu auli aridin, atau kepada aridin ya, jadi kuli aridin ya, itu universal substansia idza kharaja, apabila bukan substansi ya, apabila tidak merupakan substansinya. Saya kira itu yang bisa kita pelajari dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan pemahaman kita ini ya, kalau kita sampai paham jenis-jenis lafaz ini atau term ini menjadi bahan ya, pengetahuan kita untuk bisa memahami bahasan-bahasan selanjutnya, karena ini ada hubungannya nanti dengan membuat definisi itu ya. Ada di situ ada istilah al-jinsu, ada istilah an-nau ya. Nah, itu kan nanti misalnya al-jinsu itu biasanya berupa ini lafadznya itu lafadz universal gitu ya, lafadznya itu lafadz universal ya. Atau misalnya nanti juga di dalam proposisi, pokoknya pengetahuan lafadz ini akan menjadi dasar ya, akan menjadi dasar untuk pengetahuan selanjutnya. Itu saja mungkin, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.